kita bisa saya lihatkan di sini. Jadi memang kemarin di pertemuan wali murid yang pernah kita laksanakan, ya kita kan ada materi orang tua. Nah di situ orang tua itu cerita ke semua guru-guru kami bahwa anak-anaknya di rumah itu pada takut, suka emosian, kemudian dia nggak bisa lepas dari gadget. Berarti ininya ya keadaan yang terjadi saat itu. Keadaan seperti itu. Kemudian di sekolah juga ego mereka itu tinggi. Susah sekali untuk mengajak mereka bekerja sama dengan lingkungan. Akhirnya kita berdiskusi dengan komunitas belajar kita untuk mengadakan sebuah proyek yang mana bisa melatih anak untuk saling bekerja sama dan juga saling biar mereka tidak tergantung sama gadget. Apalagi kita tahu ya di era milenial sekarang gadget itu tak bisa lepas ya. Dimanapun ada gadget, entah itu TV, HP dan sebagainya. Kita harapannya dengan permainan tradisional ini anak-anak di rumah bisa lebih gitu loh, dikit-dikit bisa oke, daripada aku main gadget aku main handphone aja, aku main tebak setur aja, atau aku main sugar mangga aja dan sebagainya. Seperti itu. Ini ya tentang P5-nya, tentang permainan tradisional. Betul. Karena memang minimnya pengetahuan anak-anak terhadap permainan tradisional itu membuat mereka cenderung mencari alternatif yang lain. Dengan adanya gadget yang dibungkus oleh games yang begitu menarik, itu membuat mereka tertarik daripada harus bermain bersama teman-teman. Gitu. Harapan kami permainan tradisional itu bisa mewadahi mereka bermain bersama. Mungkin ini teman-teman juga ingin tahu ya, selama menjalani itu P5 itu mungkin ada tantangan yang dihadapi, mungkin bisa diceritakan tantangannya seperti apa? Oke. Untuk tantangannya banyak sih, karena memang di P5 kami tidak hanya semua pendidik itu memiliki mindset yang sama. Jadi memang tantangan itu yang pertama kita harus melakukan perubahan mindset kepada pendidik kami bahwa pembelajaran itu tidak harus di dalam kelas. Kita bisa melaksanakan proses pembelajaran menggunakan halaman, teras, kemudian bisa menggunakan kebun atau yang lain untuk belajar. Jadi perubahan mindset itu yang pertama. Karena pendidik juga biasanya malas gitu. Mereka belajar itu di kelas, mereka nggak menggunakan sumber belajar yang lain di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, kadang-kadang mereka merasa area permainan tradisional itu sulit dibuat. Jadi memang anak-anak kan nggak bisa buat area bebak sodor, gimana membuat area sudah manda. Nah itu tantangan buat kami. Kemudian yang ketiga, permainan P5 permainan tradisional ini kita juga melibatkan seluruh anak, kita juga melibatkan orang tua nanti di rumah, juga melibatkan semua guru. Itu suatu yang bisa menjadikan tantangan kami. Follow up nanti ya, follow up setelah P5 itu dipraktekkan bahwa semuanya stakeholder itu bisa membantu anak-anak memainkan permainan tradisional itu baik di rumah maupun Jadi ada 3 tantangan ya. Dari situasi dan tantangan yang Fitri hadapi, ini Fitri bisa jelaskan langkah-langkah apa sih untuk mengatasi hal ini? Yang pertama kita melakukan refleksi dengan semua pendidik. Kemudian untuk langkah yang kedua kita menentukan dimensi yang akan kita ambil, yaitu gotong royong dan juga berkebinekaan global. Terus ya kita ambil juga capaian akhir fase PAUD di antara 2 dimensi itu. Ini antara menjalin pertemanan tanpa membedakan, sama satu lagi adalah bergotong royong sama teman. Ya. Kemudian yang ketiga kita ambil tema Aku Cinta Indonesia yang memang kearifan lokal ya, terkait dengan permainan tradisional. Kemudian untuk yang keempat kita mengambil permainan yang pertama kita melihat ini macam-macam permainan tradisional. Kemudian yang kelima kita mengajak anak untuk bermain drakon bisa bersama-sama. Kemudian yang keenam anak-anak diajak bermain bumbu atau kelereng. Kemudian untuk yang selanjutnya
mudah dilakukan berarti. Ya. Wah, luar biasa sekali Bu Fitri ini ya untuk pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasilanya. Nah, mungkin teman-teman juga ingin tahu hasilnya bagaimana dengan yang sudah dilakukan. Ya, untuk hasilnya luar biasa Bu Suci. Jadi di sini nanti kegiatan pembelajaran kita lebih menyenangkan, anak-anak lebih semangat untuk belajar. Kemudian anak-anak juga mampu menghargai antar teman, mampu menghargai antar teman dengan segala perbedaannya. Itu bineka, Iya, kebinekaan hebatnya ya. kebinekaan hebatnya. Kemudian yang kedua, mereka bisa melakukan tugas bersama dengan teman tanpa memandang siapapun teman itu. Gotong royong. Gotong royong. Jadi karakter itu bisa muncul ke anak. Dan yang terakhir tentunya pendidik bisa lebih semangat lagi untuk menemukan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada anak sesuai dengan prinsip pembelajaran Jepang. Seperti itu. Berarti hasil ya. Iya. Keren Iya. sekali. Mungkin itu praktek baiknya ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Ya, terima kasih Bu Suci. Terima kasih Bu Fitri Ya, untuk cerita sama-sama. praktek baiknya. Sampai ketemu lagi. Iya, Bu Suci. Kelompok 2